Memiliki latar belakang mengajar selama 20 tahun dan juga sempat menjadi kepala sekolah. Retno Listiarti juga ikut andil dalam melahirkan Federasi Serikat Guru Indonesia dan sempat menjadi sekjen yang akhirnya membawa dirinya menjadi komisioner KPAI. Seperti apa pendapatnya mengenai sistem pembelajaran selama pandemi dan juga hukuman penjara seumur hidup terhadap Heri Wirawan, predator seksual anak? Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah cerita wanita. Halo Ibu Retno, apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Dalam kondisi pandemi yang mulai meningkat kembali ini, kegiatannya seperti apa nih Bu akhir-akhir ini? Saya sebenarnya kegiatannya nggak berkurang ya. Paling banyak kegiatan sebenarnya adalah pengawasan. Walaupun kantor, itu saya WFH ya, jadi ada 50% pegawai, 50%-nya lagi WFO dan 50% WFH. Tapi pengawasan kan keluar ya, saya masih pengawasan berbagai sekolah nih Mbak, terutama pembelajaran tatap muka, dan masih juga pengawasan sekarang udah mulai PPDB ya. Jadi kalau akhir-akhir ini kegiatannya mungkin hari ini boleh diceritakan Bu, ada kegiatan pengawasan seperti apa saja yang dilakukan? Ya, karena sedang pembelajaran tatap muka ya, ini memang di masa pandemi ketika Omikron meningkat tajam, melonjak hampir di seluruh Indonesia, tapi kebijakan PTM ini kan masih berubahnya dari 100% kapasitas diturunkan menjadi 50%. Nah ini yang menurut kami tetap ternyata dari hasil pengawasan kami masih riskan. Tadi kami datang ke dua sekolah yang pertama habis ditutup karena ada yang positif dan baru buka. Sekolah yang kedua baru ditutup karena ada kasus COVID di sekolah itu. Jadi banyak sekali sekolah yang kemudian tutup buka, dan bahkan saya pernah dalam satu waktu ya, saya ingin ke sekolah yang buka, ternyata tidak ditemukan sekolah yang buka di wilayah Jakarta Utara, karena ada yang baru tutup, ada yang prosesnya udah ditutup beberapa hari dan belum bisa buka, sehingga tidak ditemukan. Jadi saya melihat ya, kami KPAI, bahwa kebijakan 100% ini dan kemudian turun ke 50%, kami sih tetap melihat ada potensi penularan yang membahayakan anak-anak gitu ya, karena apa yang terjadi di sekolah kami rasa itu menggambarkan kondisi masyarakat kita. Jadi kalau sekolah banyak ditutup, sesungguhnya kondisi Jakarta misalnya merah, dan saya juga mau ke Bekasi, beberapa sekolah tutup karena terjadi kasus COVID, begitupun di Bogor. Jadi ini agak sulit juga mencari sekolah buka di wilayah penyangga DKI, baik Banten maupun Jawa Barat gitu ya. Itu kondisi yang ada, tapi kami KPAI terus kami pantau, kami awasi, karena kepentingan kami adalah perlindungan anak di masa pandemi. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2, hak pendidikan sebenarnya bisa nomor 3. Kalau anaknya masih sehat, masih hidup, ketinggalan pelajaran, kami yakin masih bisa dikejar. Iya, karena anak-anak ini adalah masa depan dari bangsa kita ini sendiri. Jadi memang kita harus aware ya Bu dengan kesehatannya. Nah sebelum kita ngomong lebih jauh nih Bu Retno, kali ini saya ingin mau bertanya dulu nih seputar tentang pendidikan Bu Retno sampai saat ini akhirnya menduduki jabatan menjadi komisioner di KPAI. Boleh diceritakan Bu? Ya, sebenarnya saya ini dulu guru ya, saya guru 24 tahun. Ya, kemudian sempat menjadi kepala sekolah 2 tahun, lalu menjadi komisioner KPAI. Jadi kondisinya adalah dari pendidik atau tenaga pendidik, guru, kemudian menjadi kepala sekolah, baru menjadi komisioner KPAI. Dan ini sudah periode 5 tahun ya, jadi udah terakhir nih di tahun 2022. Nah, kalau dari sisi tadi pendidikan latar belakang saya, maka memang saya ini ya terus bersentuhan dengan anak-anak tapi di dunia pendidikan ya. Jadi kenapa kemudian saya ke KPAI, karena saya merasa concern terhadap anak-anak gitu ya. Anak ini rentan, dalam kondisi apapun anak ada kelompok rentan yang harus dilindungi. Yang kedua, anak-anak ini juga kadang-kadang jadi korban kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Sehingga konsen saya di dua hal itu, tentang anak dan tentang pendidikan. Dan sepanjang
Ini sih ya, saya merasa betul kayak kekerasan di dunia pendidikan, lalu kebijakan-kebijakan yang sebenarnya melanggar hak-hak anak, ya berpotensi melanggar hak anak, kemudian juga kebijakan-kebijakan gitu ya, misalnya di masa pandemi, yang kemudian juga misalnya punya problem ya, terutama untuk anak-anak disabilitas, bagaimana pendidikannya, pemenuhan hak kesehatannya. Nah itu adalah hal yang menjadi concern saya saat ini gitu, dan itu saya pikir berada di KPAI, saya punya kewenangan untuk pengawasan ke berbagai kementerian terkait maupun ke dinas-dinas terkait. Jadi memperjuangkan anak itu, apalagi kalau berhasil gitu ya, rasanya sangat bahagia gitu. Misalnya di masa pandemi ini Mbak, ketika Kemendikbud yakin dengan kurikulum darurat, waktu itu kami meyakinkan bahwa itu penting. Masa pandemi, masa darurat, nggak mungkin kurikulumnya diperlakukan sama. Jadi harus dipikirkan untuk bagaimana kondisi darurat, dan ternyata pemerintah kemudian membuat kurikulum darurat. Saya pikir itu hal yang menjadi hal yang membahagiakan ya, kalau itu ternyata bisa membantu dan meringankan beban guru dan anak-anak kita. Iya, baik. Jadi dengan kata lain dari penjelasan Ibu tadi sebelum masuk menjadi KPAI adalah menjadi seorang guru. Ini dari awal setelah lulus dari pendidikan itu menjadi seorang guru, Bu Retno? Iya, betul. Bisa diceritakan pada saat pengalamannya menjadi seorang guru seperti apa dan perbedaannya saat ini menjadi komisioner KPAI? Oh ya, saya begitu lulus langsung jadi guru. Jadi pertama kali jadi guru saya itu di SMA Lab School Rawamangun. Saya sempat 3 tahun di sana setelah lulus tahun 94 dari IKIP Jakarta. Lalu pada tahun 97 saya menjadi pegawai negeri ya. Jadi saya menjadi guru dengan status PNS. Waktu itu di SMP Negeri 69 Jakarta Barat. Lalu dari sana saya pindah ya ke SMA, yaitu di SMA Negeri 13 Jakarta. 20 tahun saya mengajar di sana, sampai kemudian menjadi kepala sekolah pada tahun 2014. Nah, ketika menjadi kepala sekolah di 2 tempat, yaitu di 76, SMA Negeri 76, Jakarta Timur, yang kedua ada di SMA Negeri 3, Jakarta Selatan. Nah, kalau dari sisi pengalaman menjadi guru tuh hal yang bagi saya menyenangkan, kita awet muda gitu ya, karena kita itu selalu berinteraksi dengan anak-anak gitu. Dunia anak-anak itu dunia penuh keceriaan, dunia penuh bermain gitu ya, dunia yang memang anak-anak ini proses dewasa gitu. Jadi saya senang mendampingi kelompok seperti ini gitu, karena saya menjadi muda kembali dan saya juga merasa selalu muda gitu. Dan saya juga ngerasa anak-anak ini tuh kalau udah percaya sama orang, itu percaya banget gitu ya, sama orang dewasa yang dia percaya apa aja diceritain. Sampai habis dimarahin orang tuanya mau bercerai gitu, misalnya putus cinta, jatuh cinta pun cerita gitu. Jadi bagi saya itu hal yang menyenangkan banget gitu dengerin mereka. Kadang mereka tuh cuma mau curhat, tapi tidak perlu dicarikan jalan keluar. Jadi butuh orang yang denger aja gitu. Dan ketika ngajar pun sama. Kalau saya menempatkan diri saya menjadi sahabat bagi anak-anak itu, maka mereka pun akan lebih enjoy belajar dan mempercayai kita gitu. Dan saya itu dulu waktu jadi guru tuh senang menggunakan berbagai kreativitas ya. Dulu zamannya tuh belum kayak sekarang ya. Jadi saya dulu beli video yang pakai CD gitu ya, demi menontonkan film-film pada anak-anak, film-film pembelajaran. Jadi saya biasanya minta anak menganalisis. Jadi saya ini guru PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan dan guru Tata Negara. Nah, atas dasar itu, karena saya mengajarkan itu, berarti memang patokannya di konstitusi. Jadi saya tuh nggak mau anak-anak jawab asal yang baiknya aja, tapi mereka ngerti kenapa mereka harus jadi warga negara yang baik. Nah, oleh karena itu ada media-media belajar yang saya siapkan. Nah, ketika masa berganti lagi, maka saya menggunakan ya sesuaiin juga. Oh, sudah mulai ada YouTube, mulai ada hal-hal yang anak-anak tuh bisa akses ini, bisa akses itu. Bagi saya dunia sekarang jauh lebih menyenangkan gitu ya. Tapi bagi proses pembelajaran bagi saya dan analitis, anak tuh harus belajar menganalisa. Jadi tajam berpikir, kalau ucapan saya, kamu harus tajam berpikir, nggak mudah percaya hoax. Kamu tuh punya proses menganalisa, ngecek, ya itu hal yang bagi saya
orang terdidik harus tajam berpikir. Yang kedua, halus perasaannya. Halus perasaan itu peduli gitu loh sama sesama. Jadi misalnya ada orang yang kurang beruntung, itu kita empati ya. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, kita pun terusik gitu. Jadi hal yang seperti itu yang kemudian dibangun. Dengan begitu maka kita bisa bukan menjadi orang tersekolahkan, tapi menjadi orang terdidik gitu. Termasuk kebetulan pelajaran saya PKN, ideologi negara. Saya ingin anak-anak tuh belajar menjadi warga negara yang baik.